Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap pastinya. So, hari yang indah di weekend pada kali ini kita bertemu lagi di channel Imposter Gelap bersama saya Ray. Dan spesial hari ini kita juga review config terbaru untuk Gcam BSG 8.1, yaitu config Pixel 7 Pro by Imposter Gelap cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra confignya tersebut. Jadi kalian simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya. Mari kita langsung ke tutorialnya. Oke cuy, sekarang kita masuk ke tutorial cara pemasangan Gcam BSG 8.1 ini dengan config Pixel 7 Pro by Imposter Gelap. Jadi kita mulai dari awal ya, untuk mengantisipasi para user Gcam pemula. So, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cek kamera 2 API terlebih dahulu di device kita masing-masing dengan cara install aplikasi manual kamera compatibility ini. Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store ya cuy ya. Langsung aja kita buka. Kemudian di sini nanti kita klik start untuk memprosesnya, teman-teman. Kita tunggu aja. Nah, ini dia untuk hasil dari kamera 2 API di device saya sudah aktif semua ya, dari centang hijau manual fokus, manual white balance, manual ISO, manual shutter speed, dan RAW supportnya centang hijau semua. Itu tandanya sudah aktif kamera 2 API-nya. Apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah atau salah satunya silang merah, itu tandanya device kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu ya pengertiannya. Sekarang kita kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di link deskripsi video, kalian tinggal masuk ke file manager ya. Di sini saya menggunakan ZArchiver sebagai pengganti manager file saya. Kemudian kita cari folder download. Nah, ini dia teman-teman. Dan ini dia bahan-bahannya teman-teman. Jadi di sini ada config Pixel 7 Pro.zip, itu adalah file config-nya. Dan yang kedua MGC 8.1 GV1Z Fix ENG.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. So, langkah selanjutnya kita tinggal install aplikasi Gcam-nya dengan cara kita klik seperti biasa dan klik install. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Kemudian di sini kita langsung masuk ke settingan. Lalu di sini kita pilih menu atas sendiri nih ya, config, langsung kita klik. Kemudian di sini kita pilih menu save, dan di sini kita ketikkan bebas, gunanya untuk memancing folder MGC 8.1 di file download kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal kembali ke file manager, dan untuk langkah berikutnya kita tinggal ekstrak config-nya teman-teman ya. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian harus simak baik-baik videonya sampai selesai. Langsung aja kita klik config-nya seperti ini, kemudian kita pilih ekstrak ke, lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun di sini saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh. Oke, jika sudah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK. Nah, ini dia untuk hasil ekstrakannya teman-teman, config Pixel 7 Pro. Langsung kita buka. Nah, ini dia file config-nya. Jadi di sini ada 6 versi file config dengan level kamera 2 API yang berbeda-beda dan format spesifikasi config-nya yang berbeda. Jadi di sini ada config AUX dan ada config non AUX, yaitu AUX sendiri adalah diperuntukkan untuk device yang sudah support untuk video electronic image stabilization dan mode ultrawide. Dan config non AUX sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device yang belum support mode ultrawide dan mode video electronic image stabilization. Dan untuk perbedaan config auto, JPEG, dan UV adalah perbedaan dari level kamera 2 API masing-masing device. Jadi kalian ngeceknya gampang banget menggunakan aplikasi yang namanya Kamera 2 Pro. Ini dia teman-teman ya. Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam Play Store. Ukurannya tidak sampai 2 MB. Langsung aja kita buka. Nah, ini dia untuk hasil dari hardware support level di device saya adalah level 3 di bagian centang hijau atas ini ya teman-teman. Jadi untuk level 3 sendiri digunakan untuk config yang berformatkan YUV ya. Apabila untuk centang
Apabila centang hijaunya berada di posisi full, itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG. Seperti itu pengertiannya. Sekarang kita tinggal kembali ke file manager lagi dan kita waktunya untuk copy file config-nya. Jadi di sini kalian boleh copy sesuai level kamera 2HP di device kalian yang baru saya terangkan. Tapi di sini saya praktekkan untuk semuanya karena ini juga hanya sebagai contoh. Kita langsung aja pilih banyak. Kita tahan, kita boleh pilih salin atau potong bebas. Di sini saya salin aja. Kemudian di sini kita menuju ke memori perangkat. Langsung aja kita cari folder downloads utama. Ini dia teman-teman. Dan kemudian kita cari folder yang namanya MKJ 8.1101 config. Ini dia, kita klik. Kemudian kita paste di dalam sini file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Kemudian untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian tinggal klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya pakai UV aux karena device saya sudah support untuk kedua mode tersebut. Dan langsung aja kita review gimana untuk hasilnya. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Oke cuy, sekarang kita review di mode video terlebih dahulu dengan resolusi Full HD ya, di mode ultrawide-nya. Langsung aja kita coba untuk jalan maju seperti ini. Dan kita tetap menggunakan gimbal atau stabilizer tambahan ya cuy, hanya jalan kaki dan tangan biasa. Langsung aja kita jalan tetap stabil di preview saat ini teman-teman. Dan warnanya dihasilkan pada sore hari ini juga terlihat soft ya, adem banget, natural sekali teman-teman, karakter khas dari Gcam BSG ini. So sekarang kita tinggal stop dan kita langsung lihat untuk hasilnya seperti apa. So jadi seperti inilah untuk hasil di mode video Gcam BSG 8.1 dengan config Pixel 7 Pro by imposter gelap ya teman-teman. Wow, luar biasa. Di video electronic image stabilization saat ini sudah berjalan dengan normal dan tanpa ada hentakan kaki yang terasa di sini. Pasti berjalan smooth sekali, FPS-nya tetap terjaga di mode video ultrawide-nya cuy. So sekarang kita review di mode fotonya seperti apa. Langsung aja kita coba. Let's go. Oke cuy, sekarang kita review di mode kamera terlebih dahulu dan kita lihat rinciannya. Jadi kita ubah rasionya menjadi 16:9 dan AWP-nya kita aktifkan terlebih dahulu ya. Kita shoot menggunakan HDR plus setengah aja. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice, cepat sekali dan langsung aja kita buka untuk hasilnya. So, jadi seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang pertama. Kita menggunakan di AWP aktifnya cuy, luar biasa ya. Kita zoom seperti ini, kedalaman ketajamannya masih sangat detail sekali. Dan untuk warna kulit manusianya masih enak, natural sekali teman-teman, meskipun kita menggunakannya di AWP aktif seperti ini. Dan MPG-nya luas dan kontrasnya juga enak, standar dan pas menurut saya ya. So sekarang kita review di mode kamera dengan AWP non-aktifnya. Langsung aja kita coba, let's go. Oke, sekarang kita coba di AWP non-aktif. Kita lihat rinciannya. Jadi kita nonaktifkan AWP-nya aja, HDR-nya masih tetap di tengah ya. Langsung aja kita shoot dengan objek pemandangan seperti ini. Oke, nice, langsung kita tunggu hasilnya seperti apa. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang kedua. Kali ini kita menggunakan di AWP nonaktifnya cuy, luar biasa. Masih tetap konsisten dan gokil sekali untuk hasilnya teman-teman ya. Detail seperti ini bener-bener ala-ala pixel sekali teman-teman. Dan untuk di bagian kontrasnya nih, kalau di AWP nonaktif sendiri malah terlihat lebih gradasinya enak sekali ketimbang di AWP aktif tadi ya cuy ya. Kalian bisa lihat di sini warnanya, perpaduannya sangat enak sekali ketimbang di AWP aktif tadi. Dan untuk kedalaman ketajamannya, detailnya masih sama, HDR pun juga masih kerasa di sini cuy. So sekarang kita review di mode potretnya seperti apa. Langsung aja kita coba, let's go. Oke cuy, sekarang kita coba di mode potret dan kita langsung shoot seperti ini. Oke, nice, langsung kita lihatkan untuk rinciannya seperti apa. Jadi di sini kita menggunakan AWP nonaktif ya. Langsung kita lihat hasilnya. Dan ya, seperti inilah untuk hasil di mode potret yang pertama. Kita menggunakan di AWP nonaktifnya cuy, luar biasa ya. Ini bener-bener tonnya ala-ala DSLR atau pixel beneran ini cuy. Jadi pixel itu karakternya memang blurnya cukup rapi seperti ini ya, kurang lebih. Dan meskipun kita juga melawan cahaya seperti ini, jadi exposure yang dihasilkan pun juga tidak berantakan teman-teman ya. Dan kita juga bisa melihat ton yang dihasilkan pada AWP nonaktif di mode potret ini bener-bener memberikan ton yang sangat natural, memberikan ton warna aslinya dari kita sebelum shoot dan sesudah shoot tanpa ada perbedaan hasil yang jauh atau signifikan, hanya menyempurnakan foto dengan kondisi dramatis seperti ini cuy. So sekarang kita langsung review di mode potret dengan AWP aktif untuk selanjutnya. Oke cuy, sekarang kita masuk ke mode potret lagi dan saat ini kita menggunakan di AWP aktifnya ya. Untuk rincian lainnya, HDR-nya tetap di tengah dan retouch wajahnya kita nonaktifkan. Langsung kita tap, kita shoot. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa.
Dan lagi-lagi hasilnya benar-benar gokil banget teman-teman ya. Kali ini kita menggunakan di mode potret di AWP aktifnya. Namun di sini perbedaannya jauh sangat berbeda ketimbang di AWP non-aktif tadi ya. Di sini kita bisa lihat perpaduan warnanya sangat jomplang sekali daripada AWP non-aktif. Di sini lebih berwarna, gradasi warnanya lebih kerasa di sini, dan untuk di bagian blurnya juga masih rapi teman-teman, meskipun backgroundnya juga seramai ini. Kontrasnya yang dihasilkan pun juga sama, hampir sama dengan mode kamera di AWP non-aktifnya tadi cuy. Warna kulit manusianya masih tetap stay seperti ini, putih apa adanya, dan detailnya di bagian objek manusianya juga kerasa sekali pop up-nya ya cuy ya. So sekarang kita review di mode ultrawide untuk selanjutnya. Oke, sekarang kita shoot di mode ultrawide dengan combo potretnya, dan kita langsung tunggu hasilnya seperti apa. So, finally untuk hasil dari Gcam PSG 8.1 dengan config Pixel 7 Pro by Imposter Club di mode ultrawide combo mode potretnya cuy, luar biasa. Ini recommended banget buat kalian yang suka warna tone natural dan warnanya cukup enak di mata, tidak terlalu mencolok, tapi di sini tone yang dihasilkannya pun juga hampir sama dengan ala-ala Pixel. Jadi kalian bisa langsung aja coba di config Pixel 7 Pro ini di Gcam PSG 8.1 cuy. Warnanya dihasilkan pun juga tidak terlalu lebay di mode ultrawide-nya ya, dan di sini masih bisa terkontrol. Kontrasnya dihasilkan pun juga tidak terlalu mencolok seperti di mode kamera dengan AWP aktifnya. Dan warna kulit manusianya ini juga recommended banget buat kalian yang suka foto menggunakan objek manusia seperti ini dengan mode pemandangan outdoor juga cuy. So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam PSG 8.1 dengan config Pixel 7 Pro by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video, dan sampai jumpa.